Saya kemarin kedatangan banyak universitas perguruan tinggi menawarkan kerjasama. Saya sampaikan, tolong kerjasamanya jangan kerjasama degree, gelar saja. Dibuka ruang peningkatan sertifikasi terhadap tenaga-tenaga perancang peraturan perundangan. Andaikan setiap daerah mau mengirim 5 atau berapa setiap tahun ke perguruan-perguruan tinggi yang terdekat, kita akan memiliki tenaga-tenaga perancang peraturan perundangan yang kuat. Bapak Ibu mungkin tahu kenapa dulu hadir Undang-Undang Nomor 15 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan peraturan perundangan. Itu karena yang melibatkan teman-teman dari Kementerian Kanwil, Hukum dan HAM. Kenapa itu hadir? Karena jumlah perancang peraturan perundang kita sangat-sangat terbatas. Ada 3 indikator yang saya lihat sebuah daerah itu mengalami keracunan regulasi. Pertama, birokrasinya selalu menoleh ke belakang pada peraturan-peraturan yang ada. Tidak forward looking, but backward looking. Kemudian, kedua, lemah dalam berinovasi. Karena selalu mengatakan, dulu begini Pak, dulu begini Pak, dulu begini Pak. Yang ketiga, cenderung lamban. Karena semua base-nya adalah harus regulasi. Saya ngalami betul di Kaltim. Mohon maaf nih untuk teman-teman Kaltim. Sekarang rata-rata teman-teman OPD itu, ya teman-teman OPD itu, semua selalu menyiapkan membuat sebuah apapun dengan peraturan kepala daerah. Bikin tim, ya tim untuk dia survei yang merupakan tusinya sendiri, tugas dan pokok fungsinya sendiri, pakai peraturan kepala daerah. Membuat tim untuk cari tambahan belanja pakai peraturan gubernur atau peraturan bupati. Pertanyaannya, apa iya semua harus diatur dengan peraturan kepala daerah? Ada confuse yang saya lihat di lapangan. Semua mengatakan Pak harus diatur dengan peraturan kepala daerah, diatur dengan peraturan bupati. Mohon maaf kalau saya mau mengatakan sebagai PJ gubernur, sepertinya Anda melempar tanggung jawab kepada kepala daerah. Saya mungkin agak keras ngomongnya. Anda itu ditunjuk menjadi kepala dinas, kepala SKPD, agar Anda memiliki nyali untuk melakukan itu. Kalau semua harus dilempar kepada kepala daerah, buat apa Anda jadi kepala dinas? Akibatnya apa yang terjadi? Biro Hukum mengalami obesitas pekerjaan. Karena semua harus dibuat dengan peraturan-peraturan kepala daerah. Bayangkan, satu peraturan kepala daerah butuh sekian waktu. Ada 34 atau 40 SKPD, masing-masing memproduksi 10, 400 peraturan yang harus dilakukan oleh Biro Hukum. Pertanyaannya, bagian hukum dan Biro Hukumnya kuat nggak? Nggak kuat. Saya ingin rakor ini tidak hanya berbicara tentang persoalan yang substansial, tapi juga yang prosedural. Ada hal-hal yang sesungguhnya tidak harus diatur dengan peraturan-peraturan kepala daerah. Kenapa? Sudah diatur di dalam Perda APBD-nya. Orang di dalam Perda APBD-nya jelas outputnya adalah ini. Tiba-tiba si SKPD-nya membuat lagi SK Bupati, SK Gubernur, bla bla bla. Itu menyebabkan beban kerja Biro Hukum itu meningkat hampir sekian kali lipat. Nah, ini saya minta, mohon kiranya dalam rakor ini bisa menjadi atensi. Kalau tidak, Biro Hukum mengalami obesitas. Kalau obesitas di dalamnya pasti banyak tuh Pak, ada kankernya, ada lemaknya, dan sebagainya. Ketika ada salah, siapa yang disalahkan? Biro Hukum yang salah, bagian hukum yang salah. Bapak Ibu mau menampung hal seperti ini? Ketika kepala daerahnya nggak paham, dikasih anggaran sedikit, kerjaannya banyak, ya akhirnya sakit kuning semua itu. Saya minta kalau bisa kualitas anggaran yang diberikan kepada Biro Hukum itu basisnya adalah berapa produk hukum yang dia fasilitasi Pak. Itu namanya KPI, Key Performance Indicator. Sehingga mereka juga punya kebanggaan, saya tahun ini menyelesaikan sekian saya dapat reward.
Kalau tidak, jangan salahkan bagian hukum, biro hukum akhirnya hanya copy paste setiap waktu.